Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa jami ummatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madai ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Filana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Bilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Dan fardu-fardunya wudu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Wudu sama wadu beda. Wudu adalah prakteknya, sedangkan wadu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Perintah wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berwudu berbarengan dengan datangnya perintah sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Perintah datangnya berwudu berbarengan dengan perintah datangnya sholat, karena sholat dan wudu merupakan satu paket. Tidak sah sholat kita kalau tidak berwudu. Maka ketika baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ketika beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah agar ketika mau melaksanakan sholat 5 waktu harus berwudu dulu, karena sholat kita tidak akan sah apabila tidak didahului dengan wudu.
Fardu-fardunya wudu ada 6 perkara. An-niyatu, 1 niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Niatnya nawaitul ghusla bi raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan cukup niatnya nawaitul du'a lillahi ta'ala, saya niat berwudu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula niat wudunya listibahati sholati, karena ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama, an-niyatu indal ghusli. Rukun atau fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. An-niyatu fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Maka ketika kita hendak berwudu, niatnya berbarengan dengan dimulainya kita akan berwudu. Tapi ada juga yang mengatakan kita membaca niat ketika kita membasuh muka. Karena membasuh muka itu merupakan langkah awal ketika hendak berwudu. Mencuci tangan adalah sunnahnya. Sunnah-sunnahnya kumur-kumur adalah sunnah-sunnahnya. Menghisap air ke hidung juga merupakan sunnah-sunnah daripada berwudu. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka. Mencuci muka. Muka kita dicuci ketika kita berwudu. Kalau kita mau berwudu, ya dilepaskan peci kita atau penutup kepala kita supaya batas-batas pertama kali tumbuhnya rambut di sini, maka disitulah mulai batas-batas area mencuci muka untuk berwudu sampai sini, ya. Yang kedua, wa ghuslul yadaini. Rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal marafiqi, mencuci kedua tangan ilal marafiqaini, sampai 2 siku, sampai sini. Jadi kalau semua sampai sini doang, berarti wudu kita tidak sah. Harus sikunya, 2 siku ini harus kena air wudu. Karena batas-batasnya sampai tercucinya, basahnya, kena air wudu 2 siku, siku ini, 2 tangan kita sampai sikunya, baik yang kiri maupun yang tangan. Yang keempat, wa mashul ba'dir ra'si, mencuci sebagian kepala. Kalau yang sampai basah itu, itu mengambil sunahnya. Ya, dalam kajian Fathul Qarib atau juga di Ghayatul Takribnya di matanya disebutkan wa mashu ba'dir ra'si, mencuci sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini dal ka'baini. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai 2 mata kakinya. Kalau bahasa Inggrisnya kekiong itu mata kaki. Wa tartib, dan tartib alama dzakarnahu, seperti tertib menurut urutan yang telah disebutkan di atas. Nomor 1 niat, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan sampai sikunya, mencuci sebagian kepala, kemudian juga mencuci kedua kaki sampai mata kakinya, baru kemudian tertib dan diakhiri dengan doa setelah berwudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin, setelah berwudu. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, idza tawadda'al abdu fawad madha, apabila seseorang hamba berwudu kemudian mencuci tangannya, maka lepaslah dosa-dosa yang ada yang nempel di tangannya. Kemudian ketika kumur-kumur, maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah keluarkan dosa-dosa yang ada di dalam mulutnya.
di mulutnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, idza tawaddu'al 'abdu famadmadha kharajat al-khotoya min fammihi. Apabila seorang hamba berwudu kemudian dia kumur-kumur, kharajat maka keluarlah al-khotoya, kesalahan-kesalahannya, min fammihi, dari mulutnya. Nah, kemudian ketika menghisap air ke hidung, akan dikeluarkan dosa-dosa yang melewati hidungnya. Dan ketika mencuci mukanya, wa idza wajhi ghasa fa iza ghasalal wajha kharajatil khotoya min wajhi. Apabila dia mencuci mukanya, maka dikeluarkanlah dosa-dosanya, dosa-dosa yang bersarang, dosa-dosa yang melewati mukanya. Karena matanya melihat hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ketika berwudu akan dikeluarkan dosa-dosanya dengan sababiyah berwudu itu. Luar biasa hikmah daripada kita melaksanakan berwudu. Bahkan di dalam sebuah hadis lagi, tanda-tanda berwudu ini kemudian akan menjadi saksi bekas bahwa kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjalankan perintah beliau, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian terus menerus berwudu minimal sehari 5 kali di dalam berwudu. Inna ummati yad'una ila yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Bahwa umatku, kata baginda Rasulullah, kelak akan dipanggil di hari kiamat, semuanya dipanggil, tetapi yang dipanggil tentunya yang ada tanda-tanda khusus. Apa tanda khususnya? Mukanya bersinar karena memang bekas berwudu, kakinya bersinar karena memang bekas berwudu. Begitupun seluruh anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita ketika disiram air wudu menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan perintah baginda, perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, pertama, bahwa perintah wudu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan datangnya perintah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wudu insya Allah bagi kita yang terus menerus memegang dan istiqomah berwudu, ketika batal berwudu lagi, insya Allah kita nyambung terus wusul dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjaga kesucian lahiriah dan juga kesucian batiniah kita. Dan orang yang berwudu insya Allah dijauhkan dari berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya penyakit hati, juga penyakit lahiriah, termasuk diantaranya corona, wabah corona. Insya Allah kita yang selalu menjaga kebersihan, tentu sesuai dengan ajaran agama dan diharapkan oleh pemerintah. Nah, 3, bahwa rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan kita sampai siku, membasuh sebagian kepala, kemudian mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir tertib sesuai dengan urutan-urutan wudu, kemudian ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dilanjutkan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni tawwabin, Allahumma ij'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang bertaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita senantiasa dijaga menjadi orang-orang yang suci lahir batin. Dan terakhir, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan turunan kita menjadi orang-orang yang saleh. Luar biasa doa yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, ternyata tiap hari kita mempraktekkan. Dan mudah-mudahan ada doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu keturunan kita, keluarga kita yang mendapatkan cipratan doa dari kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kita belajar wudu, memperbaiki wudu, juga memperbaiki sholat kita,
Ya, kita belajar menjadi orang-orang yang mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belajar menjadi orang-orang yang beriman, masih belajar menjadi orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.